Kunjungan Pemkot Balikpapan ke Kota Madiun. Wali Kota cek lokasi pembangunan hingga berikan pembekalan ASN purna tugas. Intip cerita menarik dari penghobi skateboard dan fingerboard. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Bersama saya, Erik Mahendra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun kembali jadi jujukan daerah lain untuk belajar. Terbaru, pemerintah Kota Balikpapan datang di Kota Madiun. Tak hanya itu, Wali Kota terus melayani berbagai tamu yang datang, mulai dari perwakilan mahasiswa hingga instansi lainnya. Pemerintah Kota Balikpapan hadir untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Madiun, Jumat 2 Februari 2024. Selain mempelajari pembangunan kota berkelanjutan, kegiatan tersebut juga sebagai kunjungan balasan atas kehadiran Pemkot Madiun di Balikpapan Desember lalu. Rombongan Balikpapan pun disambut Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama jajaran pejabat Pemkot di Balai Kota. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenalkan Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menyampaikan kondisi Kota Madiun di awal masa kepemimpinannya, kemudian upaya yang telah dilakukannya untuk mengubah wajah kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengubah wajah kota, Wali Kota Maidi belajar dari berbagai negara yang dikunjunginya, kemudian membawa ikon dari negara tersebut untuk menjadi daya tarik di Kota Madiun. Tak disangka cara itu rupanya efektif meningkatkan kunjungan di Kota Madiun, sehingga UMKM semakin laris dan perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu, Wali Kota mengeluarkan kebijakan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja sektor non-formal, menjalankan universal health coverage bagi warga Kota Madiun, serta bantuan lainnya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita hari ini tukar pikiran antara Balikpapan Kota Madiun, sama-sama kotanya. Jadi di sana banyak kelebihan karena punya IKN. Kita punyanya IKN, sana IKN, kita IKN. Nah ini kan dekat, maka apa yang bagus di sana bisa dibawa sini, kita bawa ke sini. Apa yang bagus di sini mungkin nanti akan menjadi pertimbangan untuk pembangunan ada di sana. Artinya mana-mana yang bisa melayani publik masyarakat semakin bagus, itulah tugas kita. Sehingga hari ini beliau kunjungan ke sini ya kita sampaikan seperti ini gitu. Sementara itu, Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin menuturkan bahwa ratusan penghargaan yang diraih Kota Madiun, khususnya Smart City dan Sakip, mendorong Pemkot Balikpapan untuk belajar. Memang Madiun tidak besar, tetapi menata kota itu sulit, perlu waktu lama dan perlu komitmen, mulai dari unsur pemerintah dan masyarakat. Nah, Balikpapan ini luas, tetapi jujur kita kepingin bisa menata Kota Balikpapan ini seperti ini, khususnya kawasan-kawasan yang memang strategis dan belum terkelola dengan baik. Nah, ternyata dari Pak Wali tadi ada dua hal yang kita bisa ambil, semua tidak melulu dengan APBD. Ternyata dengan bantuan dari pihak ketiga atau CSR, dengan trust atau kepercayaan, pasti kita juga akan bisa melakukan. Nanti teman-teman Bapeda akan mengundang lagi teman-teman Forum CSR, kita buat perencanaannya, memang tidak semua, tapi kita buat per klaster dulu mana yang paling prioritas. Tadi Pak As1 juga sampaikan, ada kawasan kita yang strategis sekali, tapi selama ini tidak bisa terlihat seperti di Madiun. Nah itu akan kita coba, kita tawarkan kepada pihak perusahaan melalui CSR. Nah yang kedua yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan ya di tempat-tempat yang lain, yaitu masalah leadership kepemimpinan. Jadi semua itu memang tergantung dari leadership. Nah, kalau kita lihat beliau dengan masyarakat bisa dekat, kemudian komitmen dengan CSR bisa bagus,
sangat mudah menata kota. Insya Allah Balikpapan juga akan mencoba melakukan itu, dan terima kasih Pak Wali sudah banyak hal-hal yang ditunjukkan kepada kami, kepada teman-teman OPD yang hadir. Bukan hanya kunjungan balasan yang kita dapatkan, tapi banyak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pribadi yang sibuk. Setiap hari nyaris ada saja tamu yang ingin bertemu. Tak hanya satu, tetapi bisa langsung beberapa tamu sekaligus. Seperti yang terlihat di Balai Kota Madiun, Rabu 31 Januari 2024. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu melayani 4 audiensi sekaligus. Mereka dilayani secara bergantian, secara kontinu. Pertama, Wali Kota Dr. Maidi bertemu dengan Akselia Maira, salah seorang mahasiswa Universitas Merdeka atau UNMER. Dalam pertemuan singkat tersebut, sang mahasiswa berkonsultasi terkait skripsi yang tengah dia kerjakan. Kebetulan skripsi tersebut berkaitan dengan salah satu program yang berjalan di Kota Madiun, yakni terkait perlindungan hukum bagi pekerja dengan gaji di bawah upah minimum. Di Kota Madiun terdapat perlindungan bagi pekerja dengan program JKK-JKM. Wali Kota bertemu dengan Kepala Operasional PT Pertamina Persero Depo Madiun, Kadek Dwi Arianto. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus perkenalan diri. Kadek Dwi Arianto baru saja menjabat sebagai Kepala Depo Pertamina Madiun per Januari ini, pun baru mulai bekerja di Madiun pada 20 Januari kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota juga langsung berpesan untuk selalu menjaga keamanan stok, khususnya LPG dan BBM untuk wilayah Kota Madiun. Apalagi sebentar lagi bakal ada event besar, yakni Pemilu 2024, serta Ramadan dan juga Lebaran. Titipan Pak Wali atau menjaga stok khususnya LPG kepada masyarakat, kemudian taruh stok kita soal aman persiapan Pemilu dan Idul Fitri. Ketiga, Wali Kota Dr. Maidi bertemu dengan tim Trans TV terkait penawaran kerjasama iklan. Tim marketing dari Jakarta tersebut datang untuk menawarkan program-program khusus. Penawaran tersebut tentu disambut baik oleh Wali Kota. Apalagi Kota Madiun banyak kemajuan di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi. Wali Kota pun menyilahkan untuk memasukkan proposal pengajuan. Promosi di media massa penting agar kemajuan daerah bisa lebih terekspos. Harapannya keberadaan Kota Madiun semakin banyak diketahui dan orang tertarik untuk datang. Terakhir, Wali Kota juga menggelar audiensi dengan Komisioner Bawaslu Kota Madiun. Pertemuan tersebut terkait pelaporan Ketua Bawaslu akan progres pengawasan yang dilakukan. Selain itu juga permohonan bantuan untuk penertiban alat peraga kampanye atau APK yang melanggar. Penertiban rencananya akan dilaksanakan mulai dalam waktu dekat dengan melibatkan petugas dari Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Dalam laporan tersebut setidaknya ada ratusan APK yang melanggar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Izin Pak Wali ini, Sebagai Kepala Daerah, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memang kerap dilanda jadwal yang cukup padat. Tidak hanya terjun ke lapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga melayani audiensi. Salah satunya seperti pertemuan Wali Kota dengan sejumlah pengusaha dan perwakilan instansi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung di halaman tengah Balai Kota Madiun itu, Wali Kota menyambut 5 tamu sekaligus. Tamu pertama merupakan perwakilan PT Sinar Lintang Panji Rejeki yang hadir untuk membahas potensi investasi perhotelan di Kota Madiun. Pertemuan kedua dilakukan antara Wali Kota Madiun bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Madiun Henry Armi Iriawan. Dalam kesempatan itu, Henry berpamitan dengan Wali Kota karena dipindah tugaskan ke daerah lain. Selanjutnya, Wali Kota menerima audiensi dengan perwakilan HIPMI Madiun yang meminta masukan Wali Kota terkait penggunaan dana dari pemerintah pusat bagi HIPMI untuk investasi. Kemudian 2 pertemuan lainnya yakni antara Wali Kota Maidi dengan perwakilan pabrik gula Rejo Agung Baru yang membahas kerjasama kegiatan operasi pasar, serta pertemuan Wali Kota dengan pengusaha yang didampingi oleh beberapa pimpinan OPD Pemkot Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Goes Wali Kota bersama Kepala OPD terus berlanjut. Kali ini,
Wali Kota dan rombongan mengecek lokasi pembangunan di Kecamatan Kartoharjo. Informasi ini kami rangkai dengan pembekalan untuk 97 ASN yang memasuki purna tugas, serta rapat Forkopimda jelang pemilu 2024. Pembangunan fisik di Kota Madiun harus tepat sasaran dan sesuai skala prioritas. Karenanya, setiap usulan yang mengemuka wajib dilakukan peninjauan. Tak tanggung-tanggung pengecekan lokasi usulan pekerjaan fisik tersebut ditinjau langsung Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Menariknya, pengecekan usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kartoharjo tersebut dilakukan sembari goes bersama pada hari Kamis 1 Februari. Ada banyak titik yang ditinjau, khususnya yang akan dilakukan pembangunan, mulai drainase, pavingisasi, dan lampunisasi. Tak heran rute goes hingga memasuki gang-gang kecil. Wali Kota menyebut calon lokasi pembangunan wajib dicek untuk efisiensi pekerjaan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu tidak ingin pekerjaan tak sesuai hingga harus diulang kembali. Wali Kota juga langsung memberikan arahan di lokasi jika dirasa ada yang kurang tepat, seperti jarak titik lampunisasi. Wali Kota menyebut jarak antar PJU yang terlalu dekat dirasa kurang efektif dan diharapkan bisa dipindahkan untuk menjangkau titik lain. Tak hanya meninjau lokasi pembangunan, Wali Kota juga melihat kondisi masyarakat, khususnya para lansia. Wali Kota juga memberikan bantuan sembako dan juga minyak kepada masyarakat sekaligus mendengarkan keluh kesah mereka. Dari perencanaan dan pelaksanaan kita cek dulu. Jangan sampai menyimpang perencanaan dan jangan sampai tidak sesuai dengan desainnya. Jangan sampai sudah jadi suruh berikan kasih. Waktunya mepet. Ini dipastikan apa ya? Pasti benar. Jadi caranya di sini, bank kontrolnya di sini, modelnya gambaran seperti ini jangan sampai dilanggar. Karena yang kerjakan dengan begitu kan tidak 2 kali kerja, tapi kalau keliru 2 kali kerja, efisien. Jadi saya ngalahi, keliling, saya cek, tapi hasilnya ready bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam kewirausahaan dan produktivitas yang sehat dan sebanyak 97 ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun akan memasuki masa purna tugas pada periode 1 Maret hingga 31 Agustus 2024. Sebagai persiapan menghadapi akhir masa pengabdian, mereka pun mendapatkan pembekalan dari narasumber ahli. Proses pembekalan ASN jelang masa purna tugas berlangsung di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu 31 Januari 2024. Kegiatan itu pun dihadiri oleh Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Kepada ASN yang akan memasuki masa purna tugas, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berpesan agar senantiasa menjaga produktivitas. Setelah purna, tetap isi hari-hari dengan kegiatan bermanfaat, ujarnya. Salah satu kegiatan yang dicontohkan Wali Kota adalah olahraga rutin, misalnya jalan kaki setiap pagi, tujuannya untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga tidak mudah sakit di usia senja. Selain itu, Wali Kota juga menghimbau para ASN purna tugas untuk memiliki hobi yang bermanfaat. Harapannya bisa menjadi hiburan di masa tua. Harus disyukuri karena dia lulus sehat sampai pensiun menjalankan tugas. Dan ini perlu kita hargai dan kita hormati. Artinya ada penghargaan dari PTN, ini ada penghargaan dari memulihkan mental dari psikologuner, besok kita ajak pergi, cek dan sebagainya. Dan tindak lanjut berikutnya, apa yang bisa dimiliki, bisa dikembangkan, dan kita siap bantu. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Haris Rahmanuddin, menjelaskan bahwa dari 97 orang tersebut, 2 orang diantaranya adalah pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama, 5 orang jabatan administrator, 1 orang jabatan fungsional lainnya, 15 orang jabatan pengawas, 45 orang jabatan fungsional guru, dan 29 orang jabatan pelaksana. menyiapkan, kita akan ngambil narasumber dari psikolog, kemudian juga nanti dari dosen Stain Ponorogo juga dalam rangka untuk membekali rekan-rekan yang mau purna tugas itu agar mereka memiliki kesiapannya ketika masuk tugas, baik dari sisi mental maupun dari sisi mungkin ada yang hobi dan sebagainya untuk wirausaha dan sebagainya, dalam rangka untuk meningkatkan tidak hanya untuk kegiatan tapi juga barangkali untuk meningkatkan dari sisi ekonomi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
itu ada semua. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda setempat. Tujuannya untuk membahas pemilihan umum atau pemilu yang akan segera berlangsung 14 Februari mendatang. Berlangsung di gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pimpinan OPD, Camat, KPU, Bawaslu, dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghimbau seluruh pihak untuk dapat menyamakan persepsi terhadap pemilu. Pihaknya berharap seluruh warga bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Madiun. Salah satu upayanya yakni dengan turut serta menjaga keamanan dan ketentraman bersama. Jika menemukan pelanggaran terkait pemilu, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga berharap pemilu tahun ini dapat berjalan dengan lancar, serta tidak menimbulkan perpecahan karena perbedaan pendapat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemirsa, bermain skateboard ternyata masih menjadi favorit banyak anak muda. Bahkan, ada juga yang menjadi penghobi fingerboard. Seperti apa ya? Ya, informasi ini sekaligus kami rangkai dengan komunitas Minion Mini Track plat AE yang bersepeda sembari mengenalkan destinasi wisata Kota Madiun. Endorse sih sebenarnya bonus ya itu karena kan kita sebagai pelaku skater ya nggak menutup kemungkinan ada brand-brand lokal yang endorse, itu ya bonus karena kita kan main skate kan keringetan, jatuh-jatuhan, jadi butuh outfit baru untuk upgrade gitu. Terus habis itu ya bonus-bonusnya ya dapat cuannya dari situ. Secara tidak langsung ya bisa dibilang pekerjaan tipis-tipis lah sambian. Aku Sani Indrayana, asli Madiun pastinya, Madiunnya Nambangan Lor. Usia 27. Kesibukannya ya buruh, karyawan, ya sambil skate tipis lah. Kenal skate itu di tahun 2014. Mungkin kalau main sampai detik ini 9 tahunan kurang lebih ya. Nah, ketertarikan saya dengan skate itu ya awalnya sih untuk cuman gaul ya, awalnya gitu. Terus habis itu ketagihan, main-main ke kompetisi, dapat teman-teman baru, pengalaman baru. Ya alhamdulillah dari kompetisi nanti ada hasilnya. Ya alhamdulillah bisa juara, ikut sana sini. Ya gitulah. Kompetisi apa aja Mas yang paling mentereng? Paling mentereng, bergengsi gitu ya Mbak ya? Yang paling bergengsi? Bergengsi di IOXC sih, itu Indonesia Extreme Sport, pokoknya olahraga skate lah. Itu nasional, kemarin sempat ikut juga, cuman belum masuk podium karena ya kurang jam terbang. Juara paling tinggi kemarin juara 1 di Jogja, itu acara LE. Cuman kalau dari segi juara-juara pernah di mana ya? Tulungagung pertama kali juara, Tulungagung, Jogja, di Jakarta juga pernah. Terus di mana ya? Surabaya, Bandung, sepulau Jawa insya Allah sudah semua. Belajar skate otodidak. Jadi dulu sempat main sama teman saya, ya direkomendasiin sama teman saya. Terus ya belajar dari YouTube aja sih. Endorse sih sebenarnya bonus ya itu karena kan kita sebagai pelaku skater ya nggak menutup kemungkinan ada brand-brand lokal yang endorse, itu ya bonus karena kita kan main skate kan keringetan, jatuh-jatuhan, jadi butuh outfit baru untuk upgrade gitu. Terus habis itu ya bonus-bonusnya ya dapat cuannya dari situ. Secara tidak langsung ya bisa dibilang pekerjaan tipis-tipis lah sambian gitu. Kalau endorse sih beberapa, cuman yang konsisten sampai saat ini tuh No Brands, itu brand Jakarta di Cinere. Sepatu, kadang juga
Jadi setiap bulannya dia ngirimin sepatu, kaos, terus ini papan dari No Brand juga, No Brand Footwear gitu. Nah untuk anak muda-mudi sekarang ya kan zamannya udah zaman modern, terus banyak skate school di mana-mana ya. Jadi untuk adik-adik yang mulai merintis di dunia skateboard itu lebih lumayan menjanjikan karena kan sekarang di skateboard sendiri udah ada jalur prestasinya. Jadi untuk adik-adik yang barangkali di sekolahnya ada ekskul skateboard itu nanti bisa menjadi prestasi. Nah prestasi itu nanti digunakan untuk ke jenjang sekolah-sekolah yang lebih kelanjutan gitu. Tapi kalau untuk seumuran yang udah kuliah mungkin dia lebih cari mungkin pas rezekinya bisa buat pekerjaan juga, bikin konten, terus dapat endorse-endorsan. Kalau ikut lomba-lomba ya kalau jago ya bisa dapat juara, dapat nama gitu sih. Awalnya buka peluang dari situ gitu. Mini skateboard adalah replika miniatur dari skateboard biasa yang dirancang untuk dimainkan menggunakan jari atau biasa juga disebut dengan istilah fingerboard. Biasanya mini skateboard terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang ringan dan juga kuat. Walaupun dimainkan dengan jari tangan, mini skateboard memberikan pengalaman yang serupa dengan skateboard biasa. Ada banyak trik dan gerakan yang bisa dilakukan untuk memainkan si kecil yang satu ini. Untuk memainkannya diperlukan jari-jari tangan untuk memberikan dorongan, putaran, dan gerakan. Mini skateboard seringkali digunakan sebagai hiburan atau sebagai alat latihan untuk mengasah keterampilan bermain skateboard. Menurut salah satu penikmat atau penghobi mini skateboard, Winanda Praditama, memainkan mini skateboard tidaklah susah, asalkan mau untuk mencari tahu cara dan juga belajar. Harga untuk satu mini skateboard pun terbilang cukup terjangkau, mulai dari Rp30.000 hingga jutaan, tergantung kualitas dan bahan baku pembuatan. Pemula tuh mungkin bisa mainnya dari yang standar, istilahnya standar teknik ini standar resmi. Kalau sekarang tuh standar resminya tuh udah jadi 32, lebarnya 32 mm. Kalau dulu masih kecil tuh, zaman mungkin beberapa tahun lalu. Sekarang karena dibikin kayak gini supaya enak mainnya. Nah, terus nanti ada wheelsnya, ada bearing, ada track-track kayak gitu. Itu nanti bisa diolah sesuai speknya masing-masing. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ratusan pesepeda tampak beriringan melewati kawasan Pahlawan Street Center pada Minggu 28 Januari. Rupanya, para pesepeda tidak hanya berasal dari Kota Madiun dan sekitarnya saja, melainkan juga ada yang berasal dari Jawa Tengah. Mereka merupakan bagian dari event Gobar Seduluran Minion Mini Track Plat AE. Kegiatan bersepeda bersama itu dilakukan untuk menjalin silaturahmi, sekaligus mengenalkan objek wisata di Kota Madiun. Sebelumnya, seluruh peserta berkumpul di Jalan Hayam Wuruk sekitar pukul 6 pagi. Mereka mulai mengayuh sepeda menuju PSC. Setelah puas mengunjungi ikon wisata di pusat kota tersebut, rombongan menuju Tugu Pendekar di Proliman. Kemudian, terus melaju arah pabrik gula Rejo Agung dan finish di Pasar Pundensari. Menurut Iksan, total peserta lebih dari 200 orang yang berasal dari 50 komunitas sepeda. Peserta terjauh berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Jadi gini, konsep kita kan sepeda wisata. Jadi konsep kita memperkenalkan destinasi wisata di Kota Madiun agar dikenal oleh teman-teman yang dari luar Kota Madiun. Ini untuk peserta paling jauh dari mana, Pak? Peserta paling jauh berangkat goes dari Magelang. Jawa Tengah, Magelang. Jawa Tengah, Magelang. Untuk harapannya diadakan acara ini? Harapan kita ya wisata di Kota Madiun semakin maju,
dan permintaan di Kota Madiun semakin berkembang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat kecamatan untuk Kota Madiun terus berlanjut. Setelah di Kecamatan Manguharjo, Musrenbang kali ini berlangsung untuk Kecamatan Kartoharjo pada hari Rabu 31 Januari. Musrenbang yang berlangsung di aula pertemuan kantor kecamatan tersebut juga dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Berbagai usulan dari Musrenbang tingkat kelurahan yang berlangsung sebelumnya telah disaring menjadi usulan tingkat kecamatan untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2025 mendatang. Di antaranya perbaikan jalan, saluran, perbaikan area makam, pavingisasi, rumah tidak layak huni atau RTLH, jambanisasi dan lain sebagainya. Sementara untuk usulan non-fisik mulai dari penerangan jalan umum, cermin cembung, speed bump, pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, hingga program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Musrenbang tingkat kecamatan memang lanjutan dari Musrenbang tingkat kelurahan yang sudah berlangsung beberapa waktu sebelumnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi meminta masyarakat untuk turun aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan saat telah direalisasikan kelak, terutama yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Partisipasi masyarakat memang terus ditingkatkan, bahkan masyarakat terlibat langsung dalam pengerjaan. Seperti dalam pavingisasi dan lampunisasi, keduanya menggunakan konsep swadaya masyarakat. Pekerjaan dikerjakan oleh kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Total pavingisasi dari 2 tahun lalu sudah sepanjang 99.000 meter. Begitu juga dengan lampunisasi, setidaknya ada 1.729 titik tahun 2023 lalu. Sementara tahun 2024 ini mencapai 4.000 lebih. Titik yang belum tersentuh pembangunan bisa diusulkan untuk realisasi 2025 mendatang. Masyarakat harus terus berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari pengusulan, pengerjaan, hingga tahap pengawasan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ini peta ini di Belanda, Pak Wardemen. Pembangunan daerah tidak akan mudah terwujud optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali masyarakat. Karenanya Wali Kota Madiun Dr. Maidi selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat menggelar Musrenbang di Kecamatan Taman pada hari Rabu 31 Januari. Tak hanya itu, Pemkot Madiun juga telah menganggarkan 5 juta rupiah per RT tahun lalu untuk biaya pemeliharaan lingkungan. Anggaran itu ditambah 2 kali lipat tahun ini. Pengelolaan anggaran pun diserahkan kepada masyarakat agar hasilnya optimal. Berdasarkan evaluasi Wali Kota Maidi terhadap pembangunan yang diserahkan kepada masyarakat memberikan hasil yang memuaskan. Karenanya Wali Kota berharap ke depannya juga bisa terus dipertahankan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Informasi dan Komunikasi memberikan sosialisasi keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Kegiatan yang berlangsung di gedung GCIO tersebut dihadiri oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas Sekota Madiun sebagai peserta sosialisasi. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun memberikan sambutan dan himbauan kepada peserta. Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan berbagai jenis penipuan yang marak beredar di media sosial, mulai dari pencurian data pribadi, peretasan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, narasumber dari Diskominfo Kota Madiun juga menjelaskan upaya menjaga keamanan data diri dalam era digital.
Wali kota pun berharap sosialisasi ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga semakin waspada terhadap penipuan di dunia maya, juga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh isu hoax. Harapan buat kedepannya seperti sosialisasi ini semakin akan tahu tatkala akan terjadi penipuan atau terjadi pemalsuan macam-macam. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bank Syariah Indonesia genap berusia 3 tahun. Berbagai acara pun digelar di Kota Madiun. Salah satunya Goes Bersama yang berpusat di Rawabening Edu Park, Jumat 2 Februari 2024. Kegiatan juga dihadiri Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memberikan apresiasi atas keberhasilan BSI di Kota Madiun. Tak hanya Goes, BSI juga menggelar kegiatan bertema sosial, seperti donor darah dan tebus murah sembako. Setidaknya ada 100 paket sembako seharga Rp75.000. Namun nasabah BSI bisa menebusnya seharga Rp30.000 melalui QRIS BSI. Wali Kota menyebut kegiatan bagi-bagi diskon itu tentu akan sangat membantu masyarakat khususnya nasabah BSI. Apalagi hasil dari penjualan tebus murah sembako juga masuk ke dana BSI Maslahat yang akan digunakan lagi untuk kegiatan sosial lainnya. Wali Kota juga mengapresiasi perkembangan BSI di Kota Madiun. Biarpun berpusat di Kediri, setidaknya ada 3 kantor cabang di Kota Madiun. Jumlah itu merupakan yang terbanyak dibanding daerah lain di bawah area Kediri. Artinya masyarakat Kota Madiun juga semakin termudahkan. Selain itu, BSI juga memiliki banyak produk layanan. Tidak hanya urusan haji dan umroh, tetapi juga ada produk BSI Auto untuk pembiayaan kendaraan, BSI Gria untuk KPR, BSI Pensiun dan Prapensiun, BSI Cicil Emas bagi yang mau berinvestasi emas, BSI Saham, BSI Reksadana, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Palang Merah Indonesia atau PMI memiliki peran penting dalam urusan kesehatan. Karenanya keberadaan PMI juga harus terus dioptimalkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyebut stok darah di PMI harus tetap aman meski dalam suasana Ramadan. Wali Kota mengatakan petugas PMI harus bisa mengatur jadwal bagi pendonor. Kegiatan donor bisa dilakukan malam hari selepas pelaksanaan sholat tarawih. Artinya petugas juga harus siap membuka layanan pada malam hari. Tidak hanya layanan di kantor, tetapi juga layanan secara mobile. Petugas harus banyak turun ke bawah, keliling mencari pendonor. Hal itu penting mengingat keberadaan darah bisa menjadi jalan hidup mati seseorang. Sudah banyak kasus pasien gagal diselamatkan karena tidak adanya transfusi darah. Wali Kota tentu tak ingin hal itu terjadi di Kota Madiun. Stok darah harus bisa untuk melayani 10 rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Madiun genap berusia 19 tahun 2024 ini. Perayaan Hari Jadi Radio yang mengudara di frekuensi 93 FM tersebut pun berlangsung khidmat di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Kamis 1 Februari 2024. Perayaan yang dikonsep sarasehan tersebut juga dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota berharap informasi yang disuguhkan Radio Suara Madiun harus berkualitas, mendidik dan juga bisa menyisipkan visi-visi pemerintah daerah. Tak hanya itu, Wali Kota juga berharap jangkauan Radio Suara Madiun juga bisa semakin diperluas. Harapannya bisa menjangkau pendengar yang lebih banyak. Wali Kota juga mengapresiasi Radio Suara Madiun yang juga sudah bisa didengarkan secara online. Artinya bisa menambah keterjangkauan pendengar. Keberadaan radio memang cukup penting dan perlu, sebab tidak menutup kemungkinan masih ada kalangan masyarakat yang hanya bisa mengakses informasi dari media radio. Contohnya, kalangan tua yang tidak cukup melek dunia media sosial seperti saat ini. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat memang menjadi salah satu perhatian Wali Kota Dr. Maidi. Pun menjadi salah satu visi yang tertuang dalam pancakarya, yakni Madiun Kota Terbuka.
Tak heran, Wali Kota Dr. Maidi terus berkomitmen untuk menyajikan keterbukaan informasi dengan akses yang mudah. Namun, penyebarluasan informasi tersebut tentu tidak akan maksimal tanpa peran masyarakat. Karenanya, Wali Kota juga berharap kepada masyarakat, khususnya kelompok informasi masyarakat atau KIM, untuk terus meningkatkan peran dan kontribusinya sebagai agen informasi pemerintah. Hari ini ulang tahun radio LPPL Suara Madiun. Semua penggemarnya hadir datang. Ini menandakan bahwa kehidupan radio ini ternyata masih banyak peminatnya. Oleh karena itu bagaimana radio-radio ini yang ada ini beritanya harus berkualitas, beritanya harus mendidik, beritanya harus bisa ngikut visi misi Kota Madiun. Ini salah satu kita sisipkan ke sana. Masalah sampah, masalah kebersihan, masalah lagu-lagu ini. Kondisi inilah yang menggembirakan saya. Ternyata banyak sekali yang masih mendengarkan itu. Dan dalam ulang tahun ini kita evaluasi dari pendengar apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Sehingga kekurangan-kekurangan inilah yang kita sempurnakan karena penggemarnya yang usul. Ini hari-hari ini seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Luapan air sungai selama hujan deras terus diantisipasi oleh Pemkot Madiun. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan PMI melaksanakan pembersihan sungai. Hal ini seperti tampak pada kegiatan petugas di Kali Buk Malang, Kelurahan Pilang Bango pada hari Minggu 28 Januari kemarin. Mereka mengangkat sampah yang menutupi aliran sungai. Kepala DPUPR Kota Madiun Thorik Megah mengatakan pembersihan sungai ini untuk menyambut hujan deras. Jangan sampai sampah seperti kayu-kayu menyumbat aliran air. Kepala DPUPR Kota Madiun Thorik Megah mengatakan pembersihan sungai ini dilakukan untuk menyambut datangnya hujan dengan intensitas tinggi. Sampah-sampah berupa kayu dibersihkan agar tidak menyumbat aliran air. Adapun pembersihan sungai dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat atau hasil inspeksi petugas di lapangan. 2 kali seminggu petugas keliling ke sejumlah sungai besar untuk melakukan pengecekan aliran air dan juga masuk ke gorong-gorong untuk memastikan saluran aman. Pembersihan sungai menggunakan alat berat untuk memudahkan prosesnya. Selain itu, petugas juga melakukan pengedukan di sungai lainnya. Thorik berpesan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di dalam sungai, serta segera melapor ke petugas melalui 112 jika melihat aliran sungai yang tidak lancar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Ke PSC cari spot foto estetik. Tonton terus Madiun This Week. Saya, Erik Mahendra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.